Nah, jadi ini persiapan buat Bapak-bapak ngumpulin project clusteringnya ya. Kita bicarain beberapa contoh. Nanti Bapak-bapak bisa coba rekam videonya, terus upload code-nya ke ruangan di forum yang udah disediakan. Deadline-nya minggu ini ya. Nah, kita coba lihat beberapa ah, contoh clustering ya. Minggu lalu sebenarnya udah lihat juga sedikit ya. Minggu lalu lihat apa clustering 3D. Ini kita lihat lagi ya, saya share screen. Nah, ini coding yang sama yang minggu lalu udah dilihat ya. Ini data Indonesia sama Jepang. Ini bisa untuk apa secara overview melihat pergerakan COVID-nya, new cases. Tapi yang mudah ya, sebenarnya Bapak-bapak kalau mau dapat orientasi aja ya, misalnya ini ya, dari All World in Data, ini kalau cuman buat plotting beberapa negara sekaligus, parameter tertentu misalnya confirm case, ini dengan sangat mudah sih bisa kelihatannya. Terus bisa dilihat juga misalnya Indonesia ini ada basically 3 gunungan ya, Alpha, Delta, dan Omicron itu yang agak di ujung gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak-bapak nanti melakukan clustering, di sini masalah enaknya kelihatan tanggal ya. Misalnya ini ya, ini tanggal rame nih. Januari 2022, ini waktu Omicron meledak di beberapa negara ini ya. Biasanya negara-negara interesting juga UK, Jerman termasuk, US, Jepang, karena di terakhiran Jepang justru ini ya, yang menggila waktu di Omicron. Terus kita mau tahu Indonesia, India juga waktu Delta parah, Omicron parah juga ya. Alpha juga gunungnya cukup gede dibanding negara-negara lain ya. Mungkin yang bisa ngalahin India cuma US nih, yang gila-gilaan juga ini gunung-gunungannya itu ya. Nah, terus Bapak bisa nambah-nambah sendiri negara lain yang ingin dilihat juga ya sekaligus di sini gitu. Tapi ini standar. Biasanya sih Indonesia nggak masuk karena Indonesia sebenarnya cukup jinak dibanding banyak negara lain. Tapi karena kita tertariknya Indonesia, jadi ini kita masukin juga. Nah, ini untuk milih tanggal lah ya kurang lebih. Salah satu tanggal yang agak interesting adalah sekitar ini ya. Ini gunungan pertama ini tuh ya Januari lah, Januari 2021 gitu ya. Ini tuh waktu baru pertama kali Alpha terus kena winter, terus negara-negara yang punya musim dingin ini parah banget ya, termasuk yang paling tinggi ini United States, United Kingdom, Germany, Indonesia, India masih di bawah ya. Tapi mungkin tanggal segini tanggal yang menarik untuk apa di clustering, termasuk yang ini. Kalau yang ini Januari 2022 ini waktu Omicron. Tapi di tengah sini ini ada daerah di mana Indonesia juga kena parah Delta ya sekitar Agustus 2021 ini ya. Jadi dengan melihat overview yang ini kita bisa pilih tanggal yang mungkin interesting untuk kalau kita mau clustering gitu ya. Nah, ini coba kita lihat ini Januari ya. Januari 2021 ya. Lalu selain ininya diambil datanya ya. Jadi kalau ini udah di running dari file CSV-nya diambil ke data frame DF ya. Terus ini plotting Indonesia sama Jepang. Lalu dari DF-nya ini diambil lagi ke DF3 tanggal tertentu nih. Ya, tanggal Januari tanggal 16 tahun 2021 ya. Terus kita lihat location, new case, new date sama reproduction rate. Reproduction rate ini seberapa menular COVID-nya pada saat tertentu. Lalu kita coba ambil juga 2 titik lah untuk perbandingan ya. Karena kalau enggak kita cuma lihat awan data, tapi kan kita mau lihat Indonesia lah ya sama United States. Minggu lalu saya cuma capture Indonesia doang, kita coba bandingin lah sama Amerika gitu ya. Lalu ini sorting, kalau kita mau lihat datanya, new dates-nya mulai dari yang paling tinggi ya. Terus kita plotting, misalnya, ini kalau kita lihat hasil runningannya ya. Nah, ini plottingannya ya. Ini banyak negara, new case-nya ada di pojok kiri rendah, new dates-nya juga rendah. Kalau new case rendah, new dates cenderung rendah juga ya.
Walaupun reproduction rate ini tersebar ya tampaknya ya. Jadi ada yang di atas 1 reproduction rate-nya ini nanti dia bakal bergerak ke tengah tuh. Ya karena artinya si COVID-nya lagi menggila di tempat yang reproduction rate-nya di atas 1. Kalau yang di bawah 1 ini cukup jinak gitu ya. Dan ini kelihatan udah ada titik-titik yang bergerak ke tengah. Ini yang square merah ini Indonesia, yang plus merah ini Amerika nih. Jadi Amerika udah di pojok kanan mentok gitu ya pada saat kita ambil itu Januari itu pas 2021 keluar dari winter eh, itu variannya bahkan mulai mungkin masih alpha itu ya. Nah, ini plottingannya strateginya adalah habis diambil DF4-nya dan DF5-nya. Terus kita bisa print juga ini, print DF4, print DF5 ya kita bisa lihat angkanya ya. Indonesia itu 14 ribuan case-nya. Tapi United States 216 ribuan. Jadi memang mentok kanan dia ya. Reproduction rate-nya sih 0,9 ya, masih di bawah 1. Indonesia malah lagi dalam kurva lagi mau naik nih 1, lebih gitu. Kita belum punya vaksin soalnya waktu itu juga ya. Nah, lalu ini cara plottingnya ya. Ini karena DF4-nya udah ditangkap Indonesia supaya warnanya merah ini pakai color red. Terus markernya kalau S itu square, kalau P gede ini plus ya. Makanya kita lihat yang plus ini Amerika ini. Ya. Nah, terus eh, kita coba clustering ya. Seperti minggu lalu kita udah lihat juga kalau mau di clustering data-data yang nggak ada negara yang nggak punya datanya harus di drop ya supaya nggak kosong. Kalau nggak dia error sih kalau nggak kita drop ya. Karena abis ini kita masukin ini dot values-nya ke dalam matrix. Lalu matriksnya ini kita lempar ke algoritma K-means clusteringnya. Kalau datanya ada yang kosong nggak terdefinisi bisa kena error sana sini gitu di dalam apa sub functionnya dari modul ini gitu ya. Terus kita clustering biasa, habis itu di bawah ini di plotting lagi termasuk data dari Indonesia sama data dari United States. Yang Indonesia kotaknya green ini square, terus yang United States ini magenta warnanya tandanya plus gitu ya. Kalau kita run ini ya, dan ini tanggal Januari itu juga 2021 ya. Nah ini kita lihat setelah di cluster ada cluster yang mentok kiri ini agak biru, terus ada yang sedikit hijau, terus ada yang kuning. Yang merah-merah diamond ini tuh centroidnya dari hasil clusteringnya itu pusatnya ada di mana. Terus ada yang kuning, terus ini yang Amerika mentok kanan ya, yang tanda plus ini. Indonesia ini yang square hijau ini nih. Jadi Indonesia jinak, tapi habis keluar dari winter, United States parah ya. Nah, karena ngelihat 3 dimensi itu rada susah, kita tetap bisa buat clustering 2 dimensi. Kadang buat mata lebih enak ya, tetap ya 2 dimensi itu. Basically tekniknya sama ya, masukin ke K-means clustering terus di plotting, tapi kita ambil 2 dimensi aja, misalnya new deaths sama reproduction rate ya. Kalau di run, nah ini ya, ini lebih enak lihatnya. Ya, ini ada new deaths, angka kematian, ini reproduction rate-nya seberapa menularnya. Terus ada yang mentok kiri, ini cenderung aman biasanya. Nah, nanti yang reproduction rate-nya tinggi-tinggi ini bakal bergerak ke tengah tuh. Jadi kalau harinya kita geser ya, Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Ini lama-lama yang di atas nih karena tingkat penularan lagi tinggi, nanti new deaths-nya naik tuh. Akan bergeser. Kalau kita bisa lihat semacam apa time trail ya dari data ini, kalau sambil bergerak nanti bisa kelihatan sih sebenarnya. Kalau tanggalnya kita geser-geser. Nah, Indonesia pas di sini ya, belum terlalu parah. Amerika udah mentok kanan nih. Ya, terus ini klasternya ada di definisinya ada 4 klaster sih. Jadi kelihatan juga ada yang biru, ada yang kuning, ada yang biru apa? Biru muda, terus ada yang lebih kehijauan gitu ya di mentok kiri gitu. Nah, jadi Bapak bisa coba varian-varian apa parameter yang ingin di cluster. Terus dari lihat cluster gini paling tidak bisa lihat Indonesia ada di posisi cluster mana. Ya, terus kalau Bapak highlight satu negara lagi lain sebagai pembanding bisa dilihat juga ya seberapa parah negara itu gitu ya. Nah, ini kalau new cases sama new deaths ya, tekniknya clustering sama plottingnya sama ya. Parameternya aja berbeda.
Jadi ini new cases di bawah, ini new deaths. Ya kelihatan tendensinya ini masuk akal ya, kalau new casesnya naik, new deaths-nya naik juga ya, karena lama-lama yang dari kasus yang banyak itu nanti ada yang parah sekian persen, terus masuk rumah sakit, terus meninggal gitu ya. Indonesia di klaster kuning nih, masih Januari 2021 kita masih agak tenang, walaupun takut juga lihat di Eropa dan Amerika kayak gitu, nih Amerika mentok kanan. Ya, jadi ini negara-negara ini mungkin kalau di capture lagi negara Eropa ini cenderungnya ada di sini nih, karena winter terus 2021 itu vaksin juga masih belum ada tuh di awal tahun. Karena semua uji klinik itu butuh waktu ya. Dan kan 2020 kita baru mulai wabahnya, baru mulai bisa testing. Semua orang takut karena nggak ada obat, basically lockdown doang. Terus 2021 itu di awal tuh baru lagi uji klinik tuh, belum bisa di launching vaksinnya. Ya, jadi ini apa, hasil lockdown doang nih. Ya. Nah ini kalau kita running lagi tapi pakai positive rate, stringency index, reproduction rate gitu ya. Ini kita ambil capture 3 parameter yang berbeda. Tadi kan new cases, new deaths, sama reproduction rate ya. Sekarang ini masih ada reproduction rate-nya, tapi kita lihat stringency index. Ini tuh seberapa keras kadar lockdown. Positive rate ini dari testing seberapa banyak persentase yang positif. Ya jadi ini tergantung juga kemampuan testing dari negara itu. Tapi terus yang ketangkep positif dari sekian banyak testing yang dilakukan berapa rate-nya gitu ya. Terus kita coba lakukan yang sama, capture Indonesia dan capture United States ya kalau kita running. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini yang ada cuman United States nih, ada di tengah-tengah gelanggang ya. Indonesianya nggak ada tuh yang square merah gitu ya. Karena kalau kita lihat data Indonesia positive rate-nya nggak ada data tuh waktu lagi Januari tahun 2021 nggak punya data. Amerika ada. Jadi titiknya nggak muncul waktu mau diplot, nggak ada ini satu sumbu soalnya. Ya. Nah tapi kalau di drop NA ya, yang datanya nggak ada di drop terus di clustering gitu ya. Nanti kita muncul cluster 3 dimensinya ya. Kelihatan nih ada yang biru tua, biru muda, kuning sama yang kehijauan gitu. Terus Amerika nih tanda plus ini ada di sini. Indonesia nggak muncul karena tadi positive rate-nya nggak punya data. Ya. Jadi kelihatan juga Indonesia tuh nge-track angka tuh ya yang standar-standar ada, tapi positive rate itu kan lebih rumit ya. Positive rate itu adalah harus nge-track jumlah testing yang dilakukan, terus nge-track juga dari yang dites itu yang terbukti positif seberapa banyak. Jadi agak lebih repot, terus Indonesia nggak punya angkanya basically waktu Januari 2016 itu, 2021. Nah ini kalau kita ngeplotnya stringency index sama reproduction rate doang, ya Indonesia ada nih yang muncul nih yang hijau ini, yang magenta plus ini Amerika ya. Ini stringency index seberapa berat dia lockdown ya. Kelihatan ya hampir setara ya kerasnya lockdown antara Indonesia sama Amerika. Amerika lebih keras dikit ya. Amerika penduduknya lebih banyak sih dari Indonesia ya. Terus tapi basically masuk klaster yang sama ya, karena klasternya ini satu ya agak kehijauan, terus yang kuning, terus yang biru muda sama biru tua. Ya posisi Januari 2021 ini Indonesia sama Amerika masuk klaster yang sama sih. Cuman agak beda aja reproduction rate-nya tinggian Indonesia. Ya, jadi Indonesia lagi dalam proses menular terus lagi mau naik gitu. Ya, jadi ini basically hasil-hasil clustering ya yang bisa dicoba, terus bisa coba analisis beberapa negara di dalam cluster-cluster yang terbentuk itu masuk ke area mana, terus bisa dicoba dibuat narasi analisisnya gitu ya. Nah kita coba pilih tanggal lain ya. Ini kan tadi Januari itu di sekitar sini nih. Memang paling parah United States ya. Coba kita pilih misalnya di sekitar sini ya. Atau di sini nih. United States-nya agak turun, tapi Indonesia cukup tinggi ini ya. Nah ini tempat Indonesia paling tinggi Juli 15
2021. Ya ini waktu habis Lebaran terus Indonesia kena Delta sih ya. Ini kita bisa coba ulang lagi dari atas. Ini ya tanggalnya ya. Juli ya tanggal 16 aja lah nggak apa-apa. Beda 1 hari 2 hari nggak jadi masalah ya. Terus kita running. Nah ini kita kelihatan nih Indonesia yang merah, Amerika di sini. Ya jadi dari segi new case mirip nih. Berarti Indonesia tadi yang mentok kanan terus turun. Indonesianya naik ya karena Indonesia tadi mentok kiri terus masuk ke tengah gelanggang nih Indonesia yang merah ini ya. Terus kalau kita clustering di Juli 2021 itu ya kelihatan ini ada cluster hijau, cluster biru, cluster kuning, cluster biru tua dan Indonesia sama Amerika sama-sama di cluster biru tua. Cluster parah berarti ya. Terus reproduction rate-nya tinggian Indonesia lagi. Jadi Indonesia lagi kurvanya lagi naik. Amerika ya udah parah terus cenderung lagi turun kali karena sebelumnya parah banget ya. Terus ini kalau kita lihat new death sama reproduction rate ini klasternya juga 4 ya. Jadi klaster 4 itu rada tipikal mungkin working lah ya. Kalau mau klasternya lebih sedikit 3 lah mungkin ya. Tapi ini 4 kelihatan ada yang kehijauan, kuning, biru muda, biru tua ya. Terus Indonesia di sini parah, new deaths-nya tinggi, lebih tinggi dari Amerika. Amerika di sini. Reproduction rate-nya tinggian Amerika nih, sedikit daripada Indonesia. Berarti di 3D-nya ini reproduction rate-nya ini agak tersamarkan nih ya. Jadi kadang-kadang ngelihat 3D ini dia proyeksinya agak membingungkan ya. Tunggu, plottingnya benar nggak ya? DF5 Amerika, DF4. Benar kok harusnya. DF4 itu Indonesia, DF5 itu United States. Iya. Itu kenapa reproduction rate-nya kayak kebalik ya? Kalau ini reproduction rate-nya kelihatannya Indonesia lebih tinggi, tapi begitu diplot reproduction rate-nya ini kelihatan lebih tinggi Amerika nih sedikit daripada Indonesia. Jadi efek 3D-nya itu ya dimiringin gitu, itu bisa bikin ketidakjelasan juga tuh di 2D begini lebih enak ya. Oh sebentar, dia new deaths terhadap reproduction rate, tapi ya reproduction rate-nya sumbu Z sama aja ya harusnya. Iya saya nggak paham nih, kadang Python 3D-nya bikin susah. Nah ini kalau new case sama new deaths ya, kalau kita running new case sama new deaths. Oh ini Indonesia lebih tinggi. Oh tunggu, coba kita running lagi ini. Jangan-jangan ini tadi ke skip nggak keren. Oh, enggak ya, bener ya. Bingung saya. Nah nanti coba dicoba dimain-mainkan nih. Ini kalau new cases sama new deaths. Ini kalau kita lihat new deaths-nya memang Indonesia lebih tinggi ya tadi. Ini sumbu X sama sumbu Y-nya berubah sih ya. Di sebelah sini new case, sebelah sini new deaths. Kelihatan tendensinya sama lah ya. Kalau new cases-nya naik ke arah kanan, new deaths-nya juga lama-lama naik. Terus Indonesia lagi mentok atas ini new deaths-nya karena lagi paling parah waktu kena Delta. Amerika lebih rendah ya new deaths-nya. Walaupun new cases-nya lebih tinggi. Ya jadi tampaknya new cases-nya itu walaupun lebih tinggi, tapi dalam posisi lagi turun, sedangkan Indonesia dalam posisi lagi naik nih. Jadi angka kematiannya tinggi juga ya. Ya bisa juga yang terjadi di Indonesia fasilitas kesehatannya mungkin lebih kurang memadai ya. Jadi kalau kena hajar Delta terus ICU penuh dan lain sebagainya lebih banyak yang nggak tertangani daripada di Amerika mungkin ya. Jadi tetap yang meninggal tuh lebih banyak sih. Mungkin yang bisa menyaingi kita India sih. India parah juga soalnya ya. Nah ini kita rubah lagi tanggalnya ke Juli ya. Untuk kita lihat waktu di tengah-tengah Delta itu terjadi apa. Terus ini kita lihat kalau Juli Indonesia udah ada nih ya ininya reproduction positive rate-nya udah mulai di tracking ya. Tadi Januari nggak ada tuh.
Jadi Indonesia ada di sini ya, Amerika yang tanda plus ini. Kalau kita clustering ya, ini stringency index, seberapa keras lockdownnya, ini positive rate, reproduction rate-nya yang sumbu Y, sumbu Z. Lalu Indonesia ini yang kotak, ini yang plus, ini ada di sini nih yang plus Amerika. Jadi Amerika di agak mentok kiri ya, jadi di titik yang cukup rendah, baik positive rate, stringency index-nya sih menengah, reproduction rate-nya tadi itu ya, kelihatannya kalau 3D kayak gini lebih rendah daripada Indonesia ya. Indonesia kelihatan ada di tengah-tengah gelanggang. Jadi kalau di clustering 3D gitu, siapa yang di tengah gelanggang itu lagi parah. Kalau dia mentok-mentok kiri, dia cenderung lagi jinak angka-angkanya gitu ya. Ini coba kita lihat yang 2 dimensi supaya lebih kelihatan. Indonesia ini yang hijau, ini yang plus, ini Amerika. Di bawahnya stringency index ya, jadi makin ke kanan lockdownnya makin keras. Terus reproduction rate-nya ini seberapa menular ya. Jadi Amerika memang reproduction rate-nya lebih tinggi ya daripada Indo ya. Indo 1,2-an, Amerika 1,5-an. Terus terbentuk 4 klaster ya, biru, kehijauan, kuning, sama biru tua ya. Indonesia di dalam stringency index termasuk klaster yang paling ujung sini. Lockdown habis-habisan. Ya karena ya vaksin waktu itu Juli berusaha dilakukan sekuat tenaga, tapi habis Lebaran itu sulit banget ya melawan gelombang deltanya. Jadi lockdown habis-habisan nih klaster kanan. Amerika lockdownnya agak loose ini di klaster tengah sini ya, dan walaupun positif rate-nya artinya yang dites terus jadi positif masih cukup tinggi. Iya, jadi kita lihat tadi 2 titik waktu ya, Juli sama Januari 2021. Kalau kita mau lihat Omicron, Omicron nih di sini nih, Januari 2022 lah yang parah ya, atau Februari lah supaya imbang ya negara ini. Jerman juga mulai parahnya agak belakangan. Februari 20 ya kalau kita mau pilih ya, coba ya. Kita bisa ulang lagi terus lihat apa yang terjadi kalau kita geser tanggalnya. Oh. Nah ini ya. Jadi tahun 2022 Februari 20. Coba kalau kita running. Ini Omicron ya. Ini Amerika agak di tengah gelanggang. Cukup nggak bagus juga. Indonesia juga tapi negara-negara lain ada sih yang mentok kiri ya. Terus kalau kita lihat ini clusteringnya ini tadi ya, plus Amerika, square hijau Indonesia, yang ini cluster kuning mentok kiri aman, mulai ke tengah mulai kebiruan. Terus kalau kita lihat 2 aja, new death sama reproduction rate ya. Nah, ini Amerika yang parah nih waktu Omicron ya. New death-nya juga gede ya. Jadi waktu kena Omicron mereka kematiannya parah juga, Indonesia enggak. Indonesia ya walaupun pas di clustering ya, ini kayak cluster biru muda, kuning, terus biru tua, kayaknya sih clusternya gede ke kanan gini ya. Jadi mungkin juga, atau ini ada yang biru muda juga nih. Jadi si clusternya ini di sini. Jadi cluster yang paling pojok kanan ini cuma dikit nih anggotanya. Jadi Amerika masuk di sini, Indonesia masih masuk cluster yang tengah sini sih. Ya, tapi dari sisi angka sih jauh lebih ringan ya Indonesia. Jadi waktu kena Omicron, Amerika lebih parah ya. Terus ini kalau kita lihat new case sama new death. Nah, Amerika di sini new death-nya tinggi walaupun new case-nya tinggi di Indonesia ya, interestingly enough. Ya, tapi saking kita parah kena delta, mungkin imunitas di masyarakat itu cukup baik ya. Jadi new deaths kita cukup rendah tuh. Ya, walaupun kalau di klaster kayaknya satu klaster juga sih sama Amerika sih. Ya. Terus ini kita rubah ya. 2022 Februari tanggal 20. Terus kita lihat lagi aja. Kita running. Nah ini Indonesia, Amerika kayaknya sih lebih buruk Indonesia ya.
di dalam parameter-parameter ini positive rate, stringency index, reproduction rate. Kita coba running lagi di bawah sini. Ini Indonesia yang hijau, Amerika kelihatan secara 3D agak di bawah sini ya. Kita kayaknya di klaster biru muda, Amerika kayaknya di klaster biru tua ya. Tapi coba kita lihat 2D-nya ya, apakah kita kena tipu 3D. Ini ya. Amerika di klaster biru muda, Indonesia di klaster kuning ya. Jadi memang ini stringency index kita lockdown-nya lebih keras, lebih parah. Reproduction rate-nya lebih tinggi. Ya, jadi Amerika dari parameter ini tampaknya lebih baik ya. Tapi tadi kematiannya gede juga tuh Amerika. Simply karena jumlah penduduknya dia lebih gede sih. Tampaknya itu yang terjadi. Ya, angka-angka reproduction rate sama stringency index-nya dia lebih longgar. Iya. Jadi di Omicron itu yang terjadi ya. Nah, terus Bapak-bapak boleh punya kebebasan ya memilih misalnya negara-negara yang dibandingkan untuk project clusternya, bebas ya kalau mau lihat negara-negara yang di luar yang kita diskusikan malam ini. Atau kalau Bapak-bapak punya ya, oh saya nggak mau clusteringnya per tanggal, terus lihat negara-negara saya cluster ya. Kan saya bisa melakukan clusteringnya ini ya, misalnya ya, saya ambil data Indonesia aja, terus saya coba tangkep ya, setiap gerakan ininya, gerakan titik-titiknya itu ya, berdasarkan seluruh waktu, tapi untuk Indonesia semua, terus saya cluster gitu ya. Terus saya bisa lihat nggak misalnya awan alfa, awan delta, awan omikron gitu misalnya di dalam cluster saya yang datanya Indonesia semua ya. Terus kalau saya lihat 3 awan yang sama dari India gitu misalnya, saya bisa bandingin sesuatu, terus saya bisa mengambil kesimpulan nggak. Jadi bisa aja clusteringnya per negara, semua data, atau kayak gitu per tanggal semua negara. Jadi variasinya bisa banyak sih, tergantung imajinasi aja ya apa yang mau di cluster. Jadi kita kayak punya kue multidimensi, cuman kita mau motong kuenya kayak apa ya. Begitu kita potong kita akan lihat penampang atau potongan yang lukisannya bisa beda gitu ya, buat kita berusaha mencerna gitu. Ya, jadi bebas, silakan pakai kreativitas bebas-bebasnya. Tentu kalau berusaha melakukan clustering yang tidak dicontohkan code-nya, karena yang saya upload itu yang tadi kita main-mainin itu ya. Ya mungkin lebih sulit ya, jadi harus rada mikir ya. Oh, kalau saya mau mainin clusteringnya yang kayak gitu ya, datanya mesti saya apain dulu processingnya gitu ya. Basically dibersihin, dipilih, terus dijadiin matriks, terus dilempar ke clusteringnya, terus diplotting. Basically teknik atau tahapannya sama. Ya cuman saya motongnya, bersihin datanya dan lain sebagainya bisa jadi punya keunikan tersendiri yang mungkin perlu Python coding yang agak beda dikit gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata Bapak-bapak bikin project clusteringnya yang beda terus berhasil, terus analisis ya interesting gitu ya. Ya udah dipastikan nanti projectnya menang gitu. Ya. Karena kan ya kelihatan juga effortnya ya, mikirin sesuatu yang beda. Terus menemukan ini ya, yang sangat menarik lagi di analisisnya ya. Ya itulah latihannya data analytics tuh kayak gitu sih sebenarnya. Karena kita dimuntahin data ya kita lihat titik-titik awan aja. Kayak setiap kali lihat bintang di langit sebenarnya ya. Nah kalau kita nggak punya imajinasi, bintang itu bisa jadi gambar apa gitu ya, ya susah jadi data analis gitu. Ya ini latihannya kita di situ sih sebenarnya. Kalau coding mah persoalan gampang ya. Terus kalau Bapak-bapak sampai butuh hal-hal yang khusus, misalnya soal plotting atau apa ya, cari di Google aja ya. Misalnya kalau mau lihat plotting pakai warna-warna tertentu gitu ya, tinggal tulis Python plotting colors gitu ya. Ini muncul ya manualnya yang kayak gitu. Terus misalnya yang kayak gini ya, kalau B itu blue, kalau G green, M magenta, R red. Terus kalau mau yang rada bernuansa warnanya lebih lain atau banyak sekali pilihannya sebenarnya ya kalau mau main-main warna,
Atau kalau mau main-main marker gitu misalnya, oh saya nggak suka tanda plus, saya suka tanda kali atau apa, ya tinggal googling, eh, manualnya muncul ya, marker apa atau function apa yang dibutuhkan untuk menampilkan clustering saya. Cara belajar yang paling gampang gitu sih. Jadi imajinasiin dulu saya mau apa, terus coba bayangkan saya butuh komen apa, terus googling, terus berusaha pakai. Udah gitu aja. Ya. Ada pertanyaan, komentar? Ya kelihatannya gampang ya, tapi ya pas ngoprek nanti baru tahu sih ya, pas pengen apa bikin project clusternya ya. Mudah-mudahan sukses ya. Kalau ada pertanyaan terus ini mendesak, tanya di grup WA juga nggak apa-apa sih. Ya.